Hellas Verona berjumpa Inter Milan pada laga pekan ke-10 Serie A, Minggu 2 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Pada laga itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Inter. Inter membuka keunggulan lebih dulu lewat aksi gemilang Piotr Zelensky pada menit ke-16, berawal dari tendangan sudut Hakan. Bola diarahkan ke Zelensky yang berdiri di tepi kotak penalti. Gelandang asal Polandia itu menyambutnya dengan tendangan voli kaki samping spektakuler yang meluncur deras ke pojok kiri atas gawang Verona. Gol yang dijadikan bukti ketajaman lini tengah Inter dalam memanfaatkan situasi bola mati. Namun, kelengahan di menit-menit akhir babak pertama harus dibayar mahal oleh pasukan Christian Cifu. Verona berhasil menyamakan kedudukan melalui Giovan setelah menerima umpan matang dari Orban dan melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. Luciano Spalletti langsung menyoroti masalah mental di skuad Juventus. Sorotan itu ia sampaikan usai timnya susah payah mengalahkan Cremonese 2-1 di lanjutan Serie A 2025-2026. Minggu 2 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan di laga debutnya ini diwarnai aksi khas Spalletti di pinggir lapangan. Ia bahkan mendapatkan kartu kuning di akhir laga karena protes berlebihan. Dusan Vlahovic sebelumnya menyebut tim punya kebiasaan buruk. Kebiasaan itu adalah terlalu cepat mundur bertahan setelah berhasil unggul. Spalletti setuju penuh dengan analisis sang striker. Ia mengakui ada banyak area yang harus segera diperbaiki oleh timnya. Bayern Munchen mulai memikirkan masa depan tanpa Harry Kane. Klub Bavaria kini melirik striker muda Hoffenheim, Visnik Aslani, sebagai calon pengganti jangka panjang. Aslani, 23 tahun, tampil impresif musim ini dengan 6 gol dari 9 penampilan. Performa itu membuat Bayern ingin memeriksa klausul rilisnya sebelum bursa musim panas. Selain Bayern, Barcelona juga menunjukkan minat serius terhadap pemain internasional Kosovo ini. Aslani menjadi salah satu striker muda paling diperhatikan dari Eropa berkat kemampuan mencetak gol dan permainan cepatnya. Dari kubu tuan rumah, Kapten Morgan Gibbs merasa sangat frustasi. Ia menegaskan bahwa ruang ganti Forest kecewa karena gagal mengamankan 3 poin. Ia menyalahkan 2 gol MU yang berasal dari sepak pojok konyol, terutama gol pertama Casemiro yang ia yakini berawal dari keputusan yang salah. Kami kebobolan 2 sepak pojok konyol, dan saya rasa yang pertama bahkan bukan sepak pojok, sambungnya. Legenda Manchester United sekaligus analisis Sky Sport Gary Neville tak ragu memuji performa Arsenal yang semakin matang. Menurutnya, Mikel Arteta telah membangun tim yang tidak hanya atraktif, tetapi juga bisa diandalkan di setiap lini. Neville bahkan menyebut bahwa ini adalah kesempatan terbaik Arsenal untuk mengakhiri penantian panjang gelar Premier League. Arsenal bisa diandalkan. Anda bisa mempercayai mereka. Ini gelar Anda, Arsenal, ujar Neville di Sky Sport dengan nada penuh keyakinan. Saya belum pernah merasa seyakin ini sebelumnya. Ini masih awal musim, tetapi ini memang milik Anda. Neville menilai ada perubahan besar dalam mentalitas dan stabilitas permainan Arsenal. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan tampil kompak dan disiplin sebagai satu kesatuan tim. Dominasi mereka di kandang lawan seperti di Turf Moor memperlihatkan kualitas juara yang sesungguhnya. Manchester City menundukkan Bournemouth dengan skor 3-1 pada laga pekan ke-10 Premier League 2025-2026 di Etihad Stadium Minggu
2 November 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung terbuka sejak awal, dengan Bournemouth yang berani menekan dengan City yang efektif dalam setiap serangan. Kombinasi rayaan Cherki dan Haaland menjadi pembeda, sementara performa solid Phil Foden dan O'Reilly menambah keseimbangan di lini tengah tim tuan rumah. Hasil ini mengantarkan Manchester City naik ke posisi kedua klasemen sementara Premier League dengan 19 poin, menggeser Bournemouth yang kini turun ke peringkat keempat dengan 18 poin. Pep Guardiola kembali menunjukkan dominasi timnya di kandang sendiri. PSM Makassar menjamu Madura United pada laga pekan ke-10 BRI Superliga, Minggu 2 November 2025 di Stadion B.J. Habibie. Pada duel yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-110 itu, PSM harus puas dengan skor imbang 1-1. Hasil ini membuat PSM berada di peringkat ke-14 klasemen dengan 9 poin. Mereka tertinggal 1 poin dengan Madura United yang berada di peringkat ke-12 klasemen BRI Superliga. Surabaya bertemu Persis Solo pada laga pekan ke-11 BRI Superliga, Minggu 2 Oktober waktu Indonesia Barat. Pada duel yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo tersebut, Persebaya menang dengan skor 2-1 setelah sempat tertinggal. Hasil ini membuat Persebaya berada di peringkat ke-8 klasemen BRI Superliga dengan 14 poin. Sementara Persis terpuruk di peringkat ke-17 dengan 5 poin. Laskar Samreyawa tercatat gagal menang pada 9 laga terakhir. 2 imbang, 7 kalah di BRI Superliga.